Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan. Celikan mata hati kami untuk ngerti kebenaran, sehingga hidup kami dibawa berjalan dalam kebenaran. Hidup kami memancarkan kebenaran dan nama Tuhan dipermuliakan, memancarkan kehidupan yang mencerminkan kehidupannya Yesus dalam hidup kami, sehingga banyak orang dijamah dan diubahkan melalui kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini bicara, Engkau sendiri yang mengurapi kami, menuntun kami, biar roh hikmat, wahyu dan pengertian turun di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan belajar sebentar, dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan kehidupan kita. Hanya firman yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Banyak orang lebih suka mengejar karunia dibanding dengan karakter. Padahal karunia itu pemberian Tuhan, tapi karakter kita yang bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari, sehingga menghasilkan buah dari Roh Kudus. Karena kita bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari, bergantung sama Tuhan, mau dibentuk, mau diproses, ngikutin maunya, sehingga hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dan hasilnya menghasilkan buah Roh Kudus. Ada buahnya hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidupmu tidak memiliki buah, nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan, orang akhirnya tersandung dengan sikap dan tindakan kita. Banyak orang harusnya diberkati melalui hidup kita, tapi karena kita ini tidak mau berjalan bersama Tuhan, akhirnya hidup kita jadi batu sandungan bagi banyak orang. Bapak Ibu bisa bayangkan, harusnya banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan, banyak orang diubahkan, tapi karena kita nggak memberi hati kita sepenuhnya sama Tuhan, dibentuk, diremukkan, diproses, dan kita nggak mau kerja sama dengan Roh Kudus, akhirnya kita mencerminkan perbuatan setan, bukan perbuatannya Tuhan. Buah Roh itu hasil karena kita setiap hari bekerja sama dengan Roh Kudus. Akhirnya ada kesabaran, pengendalian diri, penguasaan diri, ada kasih dan lain sebagainya. Kita mesti ngerti ini. Makanya kalau ada orang di sekitarmu yang sering kali komplain dengan kelakuanmu, artinya engkau harus berubah. Kalau tidak, artinya engkau mementingkan dirimu sendiri, engkau fokus pada dirimu sendiri, bertahun-tahun engkau tidak akan mengalami perubahan. Hari ini banyak orang Kristen yang dikejar karunia. Karunia itu pemberian, penglihatan, mujizat, kesembuhan, tanda-tanda ajaib, bahasa roh dan lain sebagainya. Karunia-karunia Roh Kudus itu gift, pemberian. Tetapi karakter itu dihasilkan karena kita menyerahkan diri sama Tuhan. Banyak orang lebih tertarik dengan karunia dibanding dengan karakter. Sehingga apa? Punya karunia tanpa memiliki karakter, babak belur, jatuh, hancur, jadi batu sandungan. Amin. Dalam pelayanan, karakter dan karunia harus berjalan berimbangan. Kalian sudah diajarin banyak nabi, banyak rasul, banyak pengajaran-pengajaran yang hebat. Tapi saya ngajar tentang karakter supaya apa? Ketika engkau mengalami promosi dan peninggian, engkau tetap stabil di depan, engkau tetap bertahan di puncak, tidak jatuh, tidak tergoyahkan. Karena banyak orang punya karisma tanpa karakter menghancurkan. Banyak orang mengejar karunia tanpa memiliki karakter, akhirnya menyesatkan. Motivasinya ruwet, hancur, babak belur. Sekarang kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-27 kita nanti baca selanjutnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi tubuh kita harus latih begitu rupa supaya kita jadi orang yang mahir, menguasai lidah bibirmu, menguasai tanganmu, menguasai mulutmu, menguasai matamu, menguasai pikiranmu. Harus dilatih. Katakan dilatih. Itu setiap hari. Melatihnya engkau exercise. Engkau seperti praktek firman. Makanya firman yang harus kita mengerti setiap hari. Firman yang kita mengerti akan memerdekakan kita.
Yohanes pasal 8 ayat 32. Kebenaran yang kamu mengerti, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Makanya saya mau ajarin sesuatu yang akan membuat kamu mengalami kemerdekaan. Bisa mengendalikan dirimu, bisa mengendalikan hawa nafsumu, mengendalikan keinginanmu. Sehingga ketika kita terjun, praktek kekristenan kita terjun di dunia marketplace, kita tidak menjadi batu sandungan. Nah, selama kita masih pakai tubuh daging ini, kita masih dalam proses disempurnakan setiap hari. Disempurnakan setiap hari. Dimatikan setiap hari. Dalam progres menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Kita ini sedang diproses. Diprosesnya melalui kejadian, keadaan, situasi, kondisi apapun yang kita alami. Dan respon hati kita harus benar sesuai dengan firman. Tapi pada kenyataannya seringkali respon hati kita tidak sesuai firman. Itu loh yang menjadi batu sandungan. Seringkali orang ngomong begini kan, pernah dengar nggak? Katanya orang Kristen, kok kelakuannya seperti itu? Ngakunya hamba Tuhan, kok ngelakuin kejahatan seperti itu? Kamu rajin ke gereja, kok nggak berubah? Pernah dengar perkataan seperti itu? Ini perkataan-perkataan yang seringkali dilontarkan orang karena melihat kelakuannya orang Kristen jadi batu sandungan. Tidak heran orang-orang seperti ini tidak jadi kemuliaan nama Tuhan, justru akan menyeret orang jadi tersandung bahkan kepahitan. Makanya hari ini kita harus belajar melatih tubuh kita dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saya menyampaikan Injil, tapi ternyata orang melihat kelakuan saya buruk, sikap saya yang jelek, dia nggak bisa percaya Injil karena ngelihat praktek hidupnya nggak seperti itu. Kita ngomong bicara tentang kasih, mengasihi orang yang nggak layak dikasihin, tapi kita susah mengampuni orang lain, kan berbanding terbalik. Ngerti nggak ini? Kita ngomong tentang kesucian dan kekudusan, nggak taunya kita malah berbuat najis dan kotor, dosa moral dan lain sebagainya. Jadi kekristenan itu berpadanan setiap hari, jalan sesuai firman, hidup sesuai firman, lewat karaktermu, lewat sikapmu, lewat tindakanmu, lewat perkataan lidah bibirmu, lewat perbuatanmu. Orang harus bisa melihat manifestasi Tuhan yang kita hidupin setiap hari. Baru ketika engkau memberitakan Injil, tidak akan pernah jadi tersandung, gak akan pernah dicari kesalahannya dan tidak pernah ditemukan kesalahannya. Kita perlu latih setiap hari itu yang jelek-jelek itu dalam diri kita. Setiap kita kan punya kejelekan masing-masing yang berbeda. Saya punya banyak kejelekan dan setiap hari saya harus serahkan sama Tuhan, supaya hidup saya ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, harusnya banyak orang diberkati melalui sikap dan tindakan kita. Tapi kalau kita nggak mau melatih diri kita, kita malah jatuh dalam dosa. Hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Istilah orang ngomong jarkoni. Apa itu? Bisa ujar, tidak bisa ngelakoni. NATO. Apa NATO? No action, pangli. No action, pangli. Ngomong gede, gedabrus, gedubus, nggak jelas. Ngombluk, bahasanya orang Jawa. Ngomong tok, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini mencerminkan kehidupan yang mencerminkan kemuliaan nama Tuhan, sehingga terang itu bisa dilihat orang tanpa terselubung. Artinya orang itu bisa melihat manifestasi pribadi Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak bisa bayangkan itu ketika sopirmu, pegawaimu, temanmu, sahabatmu, orang kantormu melihat Tuhan melalui hidupmu, apa yang terjadi? Mereka akan dijamah dan diubahkan. Amin. Coba sekarang cek masing-masing, kalau hidupmu hari ini masih jadi batu sandungan dan orang komplain. Kalau ada orang komplain, belajar berubah. Saya paling banyak dikomplain oleh istri saya, artinya saya belum sempurna dan saya harus belajar memberi diri untuk dibentuk. Banyak hal yang harus diperbaiki. Amin. Kalau pasanganmu komplain, berarti nggak usah membela diri, tapi kamu koreksi diri dan berubah. Katakan amin. Aku ingin berubah. Amin. Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita mesti tahu loh,
Hidup kita ini hari ini seperti sebuah pertandingan yang suatu hari hadiahnya adalah pribadi Yesus sendiri. Justru kita harus mengejar apa yang menjadi bagian yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Karena setiap orang dipercayakan masing-masing berbeda kan. Ada yang percayakan mungkin Pak Han jadi bapak yang sabarnya melebihi Musa. Ibu Christine menjadi pengusaha seperti Abraham. Maria menjadi istri yang luar biasa seperti Abigail. Setiap orang punya panggilan hidup masing-masing dan kita harus bertanggung jawab dengan panggilan hidup itu. Kita lakukan sejak sedini mungkin dan sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan 25, tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam, bukankah ini buah roh? Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Baru melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Seperti seorang atlet, kita tuh berlatih setiap hari. Makanya saya bilang, jangan sembarang melakukan segala sesuatu, tekunin segala sesuatu yang Tuhan taruh hidupmu. Kamu jadi orang profesional di bidangmu, justru akan jadi powerful. Kalau sembarangan memukul, banyak teori pukulan dengan sama satu orang yang berlatih selama bertahun-tahun, satu pukulan saja, dampaknya lebih besar dengan berlatih satu pukulan dibanding dengan 10 pukulan. Orang yang berlatih dengan satu jurus, ini kita belajar tentang kungfu sedikit ya, sama orang yang berlatih satu jurus itu puluhan tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, dan sama orang yang berlatih dengan 15 jurus 10 tahun, latihan yang sama, kekuatannya jauh lebih profesional yang berlatih hanya satu jurus. Sekali pukul pasti akan babak belur. Sama dengan hidup kita. Kadang kita itu mau melakukan segala sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Jadi lakukan yang menjadi bagianmu, yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu. Kerjakan dengan tanggung jawab. Jadi berkat di sana, jadi pengaruh di sana, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang sembarangan. Dan ujungnya, kita nggak ngalami pertumbuhan secara rohani ke arah Kristus. Tujuan akhir dari sebuah kekristenan adalah menjadi serupa segambar dengan Kristus dalam segala hal, sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Hari ini kita di sini tidak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna? Kita kalau sempurna udah diangkat Tuhan, ketemu Yesus kok. Kita hari ini masih merem-merem bayangin Yesus, kita nyembah merem-merem bayangin Yesus kok. Pingin merasakan Tuhan, karena kita sedang disempurnakan. Katakan disempurnakan. Disempurnakan artinya kamu harus memberi hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu untuk dibawa Tuhan pada pusat kehendaknya. Biasanya orang yang gak mau ngikutin apa yang Tuhan mau, gak mau disempurnakan, biasanya ngeyel, marah, bantah, sakit hati, tersinggung, ngambek, bencekno, apalagi teman-temannya, konco-konconya yang memberi diri untuk disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kamu harus belajar memikul salib, sanggal diri, mati daging. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus ditanggalkan. Mabuk-mabukan ditinggalkan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang suka mabuk mesti bertobat. Hanya menjerumuskan hidupmu pada kehancuran. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus disingkirin. Kita harus tahu di mana letak kekurangan dan kelemahan kita, supaya kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Baru kita mengalami pertumbuhan yang powerful. Di Efesus 4 ayat 15, tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Perjalanan hidup kita ini loh, bertumbuh ke arah Kristus. Makanya kalau hari ini kalau karaktermu belum sama seperti Kristus, ya harus bertobat dan berubah. Amin. Kalau tidak, kita ini hanya sekedar menjadi orang yang berjalan mau kita sendiri, ngikutin mau kita sendiri. Kalau kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan,
akhirnya kita akan menjadi orang yang bisa dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Di Kolose 2 ayat yang ke-7 ngomong begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar kuat di dalam firman. Makanya kalian meski ngejar firman, meski banyak ngerti firman, firman akan merubahkan hatimu. Bagaimana engkau harus bertindak, bagaimana engkau harus bersikap. Karena semua keputusan yang kita harus ambil harus sesuai dengan firman. Kalau tidak sesuai firman, itu bukan dari Tuhan. Itu bisa datang dari dirimu sendiri, itu juga bisa datang dari setan, dan tujuannya membuat engkau jauh daripada Tuhan. Patokannya, what Jesus do, what Jesus did. My English from Tegal nih. Jadi patokanmu adalah ketika hari ini kamu menghadapi segala sesuatu, kira-kira Yesus melakukan apa? Yesus mau ngapain? Sehingga semua tindakan dan sikap kita ini sejalan dengan Tuhan. Ini patokannya. Makanya kita mesti belajar firman kan. Kalau ngadepin masalah, jadi tahu pakai pasal yang mana, pakai ayat yang mana. Ketika menghadapi tekanan, kamu tahu harus bertindak tepat seperti apa, supaya tidak melenceng. Banyak orang Kristen kelakuannya melenceng karena apa? Kompromi dengan dosa. Tidak pegang firman. Kalian harus kuat di dalam firman. Kuat, hendaklah kamu berakar kuat di dalam firman. Berakar kuat di dalam firman itu seperti sebuah akar pohon yang tangguh ketika goncangan badai itu tidak pernah patah roboh. Dalam dunia perakaran itu ada dua jenis akar kan. Akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu kalau ditanam cepat bertumbuhnya, cepat berbuahnya, tapi cepat matinya. Contohnya cabai, sawi, kangkung, kol, dan lain sebagainya. Tapi pohon jati yang mahal itu, bahkan lantaimu aja niru kayu jati ini. Palsu tapi niru jati ini. Plastik ini. Kayu jati itu dibutuhkan bertahun-tahun sampai dia besar sekali, sampai dia kokoh, dia kuat. Baru istilah orang Jawa itu ada galihnya, ada inti kayunya yang warnanya hitam itu kuat sekali. Dibutuhkan bertahun-tahun berakar, diberesin juga, disiangin, dipotong ranting-ranting yang nggak benar, supaya dia kokoh, kuat, dan besar sekali. Dia nggak boleh langsung dipotong sebenarnya. Dibiarkan mati di pohon. Baru kalau udah kering baru dipotong. Dibiarin kering. Kuat sekali dan powerful sekali. Kekristenan kita kan harusnya seperti itu. Berakar kuat di dalam firman. Makanya saya bilang, kalian butuh pengajar yang harus mendidik kalian berjalan sesuai firman. Diajarin firman. Supaya karaktermu diubahkan. Karena banyak orang mengejar karunia. Di Surabaya ini banyak orang mengejar nubuatan, ditumpangi tangan pendeta supaya dapat nubuatan, hidupnya diubahkan. Padahal kamu ditumpangi tangan pendeta tidak akan mengubahkan apa-apa. Bayangin Bapak Ibu ketemu masalah, mungkin umur Maria berapa? 39. Terus ketemu pendeta ditumpangi tangan, masalahmu selesai, keluargamu berhasil, karaktermu berubah menjadi Kristus. Loh, ketemu pendeta baru 2 menit loh, ditumpangi tangan langsung berubah, mana bisa? Kan dia dibentuk karakternya selama 39 tahun kan. Karakter yang terbentuk itu kan harus sejalan dengan firman, harus diselaraskan firman. Ngerti kenapa harus mengejar firman, bukan ngejar pendeta? Katakan, saya harus ngejar Tuhan. Harus belajar firman. Bukan ngejar pendeta. Pendeta hanya bisa menyampaikan firman. Kita bertumbuh di dalam firman. Kamu belajar firman, harus bertindak seperti apa, bersikap seperti apa, baru prakteknya sesuai dengan firman. Hidupmu pasti berkemenangan. Itu berakar kuat. Banyak orang kelihatan seneng. Orang yang ngejar karunia itu seperti pohon cabai. Cabai ditanam 3 bulan panen, woi, terus setelah itu mati. Tidak ada selesainya. Makanya karakter itu yang akan membuat kita bertahan di dalam pengurapan. Karakter yang diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus, itu yang akan membuat karunia tetap bertahan dalam hidupmu. Banyak orang berkarunia tanpa karakter, hancur hidup. Banyak orang berkarisma tanpa memiliki karakter, ujungnya melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Karaktermu yang akan membuat engkau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Karakter itu dilahirkan karena engkau memutuskan bersikap benar sesuai dengan firman. Belajar firman, bertumbuh, selidikin firman. Amin. 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 Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dasarnya kehidupanmu adalah Kristus, bukan knowledge, bukan pengalaman, bukan pengertianmu sendiri, tapi Tuhan yang harus jadi dasar hidupmu. Kalau tidak, kamu nggak pegang janji Tuhan itu, ujung hidupmu ketika ngadapin tantangan persoalan kamu limbung, kamu stres, bahkan kamu bisa, kok Tuhan begini? Kalau doa nggak dijawab, why God why? When God when? Kapan doaku dijawab? Kapan ngalami breakthrough? Kapan ngalami terobosan? Kok suwene? Cek suwene rek, doaku gak dijawab-jawab. Padahal waktu menunggu jawaban Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang urusin hatimu. Tuhan sedang bentuk hatimu, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Tambah teguh, tambah powerful. Orang kalau ngerti firman, tahu bertindak, bersikap seperti firman, kira-kira kelakuannya seperti apa? Tentunya kelakuannya seperti firman. Amin. Oh, dia tahu loh, ini tidak benar, ini tidak sesuai firman, dia nggak akan lakukan. Tapi kalau orang nggak ngerti firman, dia bertindak sesuai dengan pengertiannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, bersandar pada pengertiannya sendiri. Orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri, itu adalah apa yang dianggapnya benar, apa yang dianggapnya baik, apa yang dianggapnya menguntungkan diri sendiri, dilakukan tanpa peduli dengan hatinya Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, harusnya yang kita pikirkan, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Apakah ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Dalam setiap tindakanku seperti ini, kira-kira nama Tuhan dipermuliakan apa tidak? Dalam setiap kelakuanku, keputusanku ini nama Tuhan dipermuliakan apa tidak? Baru orang akan melihat, oh bener loh, kamu ikut Tuhan, kamu berubah loh. Kalau sudah seperti itu, jangan sombong, jangan belagu. Artinya orang mulai melihat karakter Kristus yang mulai nampak dalam kehidupan kelakuan kita. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaannya semakin memancar dalam kehidupan kita. Makanya kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang sama seperti Tuhan. Orang harus bisa melihat karakter kita sama seperti Tuhan. Kalau orang ngomong jadi orang Kristen anak Tuhan, mudah. Ke gereja, mudah. Tapi waktu kamu praktek hari-harimu, di jalan, di pekerjaan, di kantor, di pabrik, di mall, dimanapun juga, apakah mencerminkan kemuliaan Tuhan? This realitas kekristenan yang sejati. Kemana kita melangkah, kemana kita pergi, memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya sudah pernah ngomong begini, bukankah pembantumu, supirmu nggak bakalan ikut datang ke tempat sini untuk dengerin khotbah? Atau mungkin ketuk buku baca Alkitab. Tapi harusnya mereka bisa membaca Alkitab melalui kelakuan dan sikapmu. Amin. Orang-orang di jalanan nggak mungkin ke toko buku beli Alkitab, tapi dia harusnya bisa melihat Alkitab yang berjalan melalui karakter, sikap, dan tindakan kita. Amin. Kalian ini terbengong apa udah lapar ini? Kita harus belajar, terus belajar. Ini pelajaran agak menyakitkan karena kita harus praktek firman. Praktek firman-Mu akan merubahkan banyak hal. Semakin kau kenal Tuhan, semakin diubah yang di dalam hatimu. Kuncinya ya, Bapak Ibu, selama engkau mencari Tuhan, Tuhan tuh akan urusin hatimu sampai kapanpun juga. Dablek-dableknya kamu, ngeyel-ngeyelnya, ngotot-ngototnya kamu gak mau diubahkan Tuhan. Selama hatimu cari Tuhan, engkau akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Kamu ngotot, semakin kamu ngeyel, babak belur dedel duel. Nurut saja. Katakan nurut saja. Diremukkan, dibentuk. Nanti kamu nangis-nangis sendiri sama Tuhan. Lah kok kayak begini ya Tuhan. Itulah cara supaya karakternya Kristus manifestasi melalui hidup kita.
Nanti orang akan melihat kemuliaan yang powerful dan dahsyat. Orang-orang akan diberkati melalui hidupmu. Dan berkat kemurahan kasih setianya Tuhan itu ngikutin kita. Alkitab kan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu kok. Kalau semuanya ditambahkan, tapi karakter kita buruk jadi batu sandungan, kan akhirnya gak jadi berkat. Kita mau jadi orang yang diberkati, kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita juga menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Selidikin sampai kedalaman batinmu sendiri. Banyak hal yang harus dirubah dalam diri kita, yang gak benar-benar harus dirubah. Percuma kita datang ibadah ke gereja tiap minggu, tapi kalau kita gak berubah, kita tetap sama terus dari tahun ke tahun. Yang tetap sama dari tahun ke tahun itu Yesus. Dari dahulu kekal selamanya, Dia tetap sama, tidak berubah. Jangan ikut-ikutan. Kita harus berubah setiap hari menjadi serupa segambar dengan Yesus. Aku mau jadi sama seperti Yesus. Apanya? Dari dahulu kekal selamanya. Tetap jelek, tetap kelakuannya nyebelin, tetap bencekno. Itu gak usah. Kita yang harus berubah, semakin hari diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Nanti orang akan diberkati melalui hidupmu. Nanti orang yang dekat kamu merasakan Tuhan melalui manifestasi sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Baru dampakmu gede. Semakin dipercayakan besar. Karena prinsip kerajaan Allah, setiap pada perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Semakin besar ditambahkan pengaruhmu semakin besar. Apalagi kita nih yang rajin ibadah seperti ini. Itu orang sering lihat loh dari sikap dan tindakan. Apalagi saya ini dipantau banyak orang. Karena saya ini orang yang di garis depan, yang sudah khotbah. Dan ketika orang mendapati apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan itu bertolak belakang dengan perkataan saya, jadi batu sandungan. Makanya menjagain hati begitu rupa. Itu penting sekali, jagain hatimu begitu rupa. Kalau didapatin kejahatan, kebusukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, izinkan Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Nurut saja. Gelinding wae katanya Pak Yusak. Ikut Tuhan tuh gelinding, ikutin maunya Tuhan. Jalan sesuai firman. Amin. Khotbahnya agak berat ya. Latihannya yang berat. Nah, kalau khotbahnya nggak berat, latihannya itu. nanti kamu prakteknya butuh kekuatan Tuhan. Iya, jembret.com. Berdarah-darah kamu. Kamu akan berdarah-darah beneran. Kamu dengerin khotbah enak loh, kamu bisa senyum ketawa. Waktu kamu praktek, kamu akan nangis lah kok kayak gini Tuhan. Sakit Tuhan, capek berat Tuhan. Makanya kalau bersyukur kalau ngadepin masalah. Katakan, saya bersyukur. Kalau ngadepin masalah. Apalagi dibenci orang. Artinya saya harus berubah. Nah, orang benci sama kamu kan berarti ada sesuatu yang tidak benar di dalam hidupmu kan. Tuhan itu selalu bicara lewat orang-orang di sekitar kita. Kita maunya dengar petir menyambar-nyambar, geledek meledak, jedar-jeder. Hai anakku, Tuhan bicaranya nggak kayak gitu. Tuhan seringkali bicara dalam hatimu. Tuhan bisa bicara lewat masalah. Tuhan bisa bicara lewat kejadian. Tuhan bisa bicara lewat orang yang komplain dengan hidupmu. Artinya ada banyak hal yang harus kamu rubah. Amin. Dikit-dikit pengen dengar, hai anakku. Itu bapakmu yang ngomong kayak begitu. Bapak kandungmu. Tuhan selalu ngomongnya kalem. Kayak kita nggak peka, kita seringkali lewatin itu. Tapi powerful, penuh kasih. Kata-kata itu yang akan mengubahkan hidupmu. Belajar setiap langkahmu harus sesuai dengan firman. Nanti praktek. Pulang dari tempat ini langsung praktek pasti. Semoga aja dengan ada kejadian yang kamu alami dan kamu tetap tersenyum bahagia. Amin. Nanti kalau ngalami segala sesuatu kamu ngapain? Reaksi pertama kali. Coba lihat sini. Lihat saya. Waktu nanti kamu diperhadapkan, kamu harus hidupin apa yang saya khotbahkan hari ini. Reaksi pertama kamu harus begini nih. Tuhan terima kasih. Abot, kamu dimarahin orang tuh kamu nggak marah balik, itu berat. Kamu dituduh orang, dicaci maki orang tuh bilang puji Tuhan. Abot. Ini kan simple toh.
Tarik kanan kiri coba. Angel. Angel. Di sini kamu bisa senyum. Menghadapi tantangan, matamu bisa melotot-melotot loh. Dan kamu harus tetap puji Tuhan. Tuhan mau apa? Nih, dengerin baik-baik. Ketika kamu diperhadapkan kejadian-kejadian yang rasanya madek. Pernah sering kali ngarepin kayak gitu? Daging langsung nggak bisa ini. Kamu harus tetap ini. Terima kasih Tuhan. Dagingmu akan teriak. Puji Tuhan. Nanti dagingmu akan bereaksi ketika engkau ngadapin hal yang tidak enak. Reaksi itu akan menentukan kamu menang atau gagal. Ketika kamu dibenturkan dengan sebuah kejadian yang harusnya membentuk hatimu dan reaksimu salah, kamu ngulang lagi dari nol. Anak gak lulus sih, oh boy. Apa namanya itu? Dablek. Kalau ngulang terus apa? Kena hair itu bahasa jam. Remedi terus saja. Wes nggak ada pengendalian, ngamuan diremedi terus. Emang kamu mau diremedi terus sampai 40 tahun, 70 tahun gitu? Nggak lulus. Gagal. Coba perhatikan. Apa yang sering kali Tuhan bikin remedi dalam hidupmu? Apa itu? Kan masing-masing punya kan? Hah? Punya. Kalian ini punya perasaan apa nggak sih diajak ngomong? Punya. Ya aku tak sing jawab cerita dengan kabeh. Buka suara. Kita kan seringkali diremedi dalam hal diulang-ulang kejadian yang bersama terus-terusan di area situ gak menang-menang kan? Iya. Kita itu sebenarnya ngapain sih kayak begitu? Kalau anakmu diremedi terus itu apa artinya? Bodoh kan? Dan anehnya kita tuh merasa bener loh, merasa pinter loh. Sudah diulang di area situ terus, gak sadar diri, gak mau berubah. Itu namanya diablek nih bukan? Saya sering kali ngonselingin orang, diomongin A, B, C, D. Sudah ketemu sekali, dua kali, gak berubah. Ini pengen gue citak kepalanya. Kalau diizinkan gue makin kepret itu. Tapi ya mau gak mau harus sabar. Tanpa kita sadarin kita sering kali ngulang dari nol kejadian-kejadian bodoh yang kita lakukan dan kita gak pernah berkemenangan. Hari mesti belajar. Nanti di haking mau akan teriak begini. Aduh, Tuhan madek. Enjoy. Artinya Tuhan sedang ngurusin hatimu. Amin. Ketika Tuhan sedang ngurusin hatimu, artinya ada sesuatu yang Tuhan siapkan di depannya. Enjoy aja, bahagia aja, hidup sentosa. Tapi kan kebanyakan reaksi kita ngamuk kan. Reaksi kita kan kesel kan. Reaksi kita kan jengkel kan. Gemesnya gemes sama orang itu loh. Apa? Nggak ada gunanya. Gemes sama dirimu sendiri, sama kekuranganmu. Kamu akan berubah. Nanti kamu kalau nggak lulus terus ngulang terus punya anak SMP nggak lulus sampai umurnya 20 tahun, kira-kira apa yang terjadi itu? Frustasi. Coba hebatnya Tuhan ya. Lihat kita kelakuan nggak berubah puluhan tahun, kayak untungnya Tuhan nggak prestasi. Tuhan panjang sabar. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya apa? Panjang sabar. No. Long suffering. Tuhan panjang sabar. Ya gemes sebenarnya, tapi karena dia Tuhan ya nggak gemes sama kita. Kita nih loh, kamu tuh begitu terus. Nek Tuhan ini model saya tak citain satu. Berubah nggak? Untung Tuhan kita itu Tuhan yang sabar. Nek Tuhan sabar ya kamu nggak berubah artinya apa? Diablek kayak udah diablek bantah lagi. Sudah bantah merasa benar sendiri. Nyalahin orang lain. Duh, konyol kita sering kali. Bener apa enggak? Sudah begitu datang ke gereja katakan, haleluya, aku anak Tuhan. Malaikat ngelihat, kelakuanmu gitu loh, bencek no. Hari ini belajar ya. Tuhan tuh mau loh dalam segala situasi kondisi kita ini bersikap seperti firman. Tindakan kita, kelakuan kita. Ada hal yang tidak benar diberesin. Izinkan Tuhan nembus sampai kedalaman batinmu, menyelidikin sampai kedalaman batinmu supaya apa? Engkau tuh dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda setiap hari. Makanya saya bilang seringkali urapan yang Tuhan berikan sama kita, hikmat pengertian yang Tuhan berikan sama kita seperti bola salju gulung kan. Semakin gulung kan semakin gede kan. Tapi anak-anak Tuhan harusnya tambah hikmat, tambah penguasaan diri, kok tambah liar ngawur itu maunya sendiri piye gitu ceritanya. Hah?
Kayak apa? Oh, ikut Tuhan bertahun-tahun, liar kelakuannya, jahat mulutnya, busuk, jelek lagi, tukang bohong lagi. Udah begitu angkat tangan di gereja nyembah Tuhan. Nggak ada di Indonesia itu, nggak ada yang kayak gitu. Di Konoha yang banyak. Kita mau belajar firman. Firman sampai tembus kedalaman batin kita. Bayangin Bapak Ibu, kalau engkau ini hidup ya, berjalan nurut firman, sesakit apapun, sendak enak apapun, karaktermu pasti berubah. Si Mas juga bisa melihat, ternyata beda ya orang Kristen itu. Nah, orang dunia tidak bisa melihat kelakuannya orang Kristen dengan orang dunia, patut dipertanyakan. Karena kekristenan itu berbicara tentang karakter sikapmu. Karena kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa kok disebut Kristen? Karena orang-orang yang menjadi pengikutnya Kristus ngikutin gaya hidupnya Yesus, ngikutin kelakuannya Yesus. Makanya disebut Kristen. Kristen bukan agama. Agama itu buatan manusia supaya jadi sarana untuk mencari Tuhan, tapi tidak menemukan Tuhan. Kekristenan bukan agama, tapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan yang mencari kita untuk diubah menjadi serupa segambar dengan kita, supaya kita ini diberikan kemampuan dan kekuatan untuk berkemenangan dalam segala hal. Engkau harus terkoneksi dengan sumber itu. Amin. Nek kamu jalani hidup, kamu jalanin hidupmu dengan kekuatanmu sendiri akan capek dan lelah. Kita butuh Roh Kudus memenuhi hidup kita setiap hari. Siapa yang pernah ngalami hidup kok lelah banget, capek wis, ini toh nggak berubah? Pernah ngalami kayak gitu? Tahu nggak kenapa artinya? Kamu pakai kekuatanmu sendiri. Orang yang pakai kekuatannya sendiri modal. Oh, pokoknya modal. Bebek belur, bukan bapak belur. Berantakan, ruwet semuanya. Dan anehnya banyak orang pakai kekuatannya sendiri. Nah, hidup kita ini pengen berusaha pakai kekuatan kita sendiri, pengen menyenangkan semua orang, kamu lelah loh. Hidup pengen menyenangkan semua orang itu lelah dan capek. Hidup kita pengen menyenangkan hati Tuhan. Orang tidak suka, I don't care. Saya sering kali ngomong, kalian tidak suka sama saya, jangan dengerin khotbah saya. Di YouTube saya sering kali ngomong gitu. Kalau kalian nggak bertumbuh, jangan dengerin khotbah, cari pendeta yang lain. Mungkin dengan pendeta itu kamu bertumbuh. Saya bukan pendeta yang tipe nyenengin orang. Harus kalian cari Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hidupmu pasti akan jadi berkat, memiliki dampak. Amin. Amin. Firman Allah itu abot, tapi ketika engkau berkemenangan, hidupmu akan memiliki dampak. Perjalanan kita masih panjang kok. Ini orang akan dipercayakan perkara yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar. Kamu akan dipercaya pengurapan yang besar tanpa karakter pengurapan untuk bisa menghancurkan kamu. Banyak contohnya. Usia, Gehazi, Bileam, Saul, Simpson. Itu orang-orang yang gagal di hadapan Tuhan. Mereka. Kenapa? Dipercayakan otoritas, tapi karakternya buruk. Motivasinya macam-macam. Ada motivasinya upah, uang, dapat penghormatan, pengakuan, dapat pujian dan pengagungan. Padahal kita katakan segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Membanggakan diri dan lain sebagainya. Padahal semuanya untuk Tuhan. Yang di dalam yang tidak benar harus dicabut sampai ke akar-akar. Selidiki aku ya Tuhan. Ujilah aku. Enak kan tidak enak? Ujilah aku Tuhan, hatinku dan hatiku. Cobalah aku Tuhan. Kamu mau dicobain? Nggak enak loh. Tapi harus mengalami itu, supaya ketahuan aslinya kita itu seperti apa. Engkau pengen tahu kekristenanmu yang sejati? Pengen tahu? Bukan waktu engkau rajin ibadah di gereja, atau bukan di kamar doa kamu menyembah Tuhan. Waktu kamu diperlakukan buruk, waktu kamu rasanya pingin marah, waktu kamu rasanya pingin meledak, waktu rasanya kamu pingin ditarik itu jatuh dalam dosa, dan keluar reaksi pertama kali dalam lidah bibirmu, dalam mulutmu, itulah kamu yang sesungguhnya.
Do you mudeng or not ini kira-kira kok? Reaksimu pertama kali ketika engkau ngadepin masalah, tekanan, himpitan, goncangan, kejadian yang menyakitkan, sikap buruk orang lain, kelakuan buruk orang lain, yang pertama kali kamu putuskan, yang kamu lakukan, itulah aslinya kita. Makanya kekristenan itu tidak bisa menipu. Orang lain mungkin bisa kita tipu. Kita nggak bisa menipu Tuhan. Kita nggak bisa menipu diri kita sendiri. Pasanganmu, istrimu, suamimu, orang tuamu kamu bisa tipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Aslinya kita suatu hari akan keluar kok. Kalau kita ingin tahu orang itu isinya ada isinya apa enggak, ajak ngomong aja yang keluar dari mulutnya itu keluar dari hatinya kok. Karena dari hati keluar manifestasi lewat perkataan dan tindakan. Ada bobotnya apa tidak orang ini? Dan saya berdoa suatu hari engkau didapati menjadi orang yang berbobot, berkualitas. Hadirat Tuhan itu kabut itu biar bobot itu loh. Ada bobotnya kalau ada hadirat Tuhan yang manifestasi dalam hidup. Kemana engkau pergi, kemana melangkah, orang akan diberkati, orang akan diubahkan, orang akan dijamah Tuhan. Hari ini meski belajar nurut sama Tuhan, mati daging, pikul salib, sangkal diri, tidak ada solusi lain. Dan kita butuh bergaul dengan Tuhan setiap hari, nempel pada sumbernya. Tanpa kita minta pertolongan Tuhan, tanpa engkau membangun keintiman dengan Tuhan, kamu berjalan dengan baju telanjang sambil bawa handphone ke medan pertempuran. Babak belur. Ada perang. Ada sekarang negara yang lagi perang apa itu? Israel sama Iran. Israel sama Libanon. Terus kamu pengen ke medan perang, tapi kamu pakai kaos oblong ke sana, ambil bawa handphone. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi dodol kamu. Jadi tempe penyet kamu. Padahal hidup kita ini setiap hari ngalami peperangan demi peperangan. Lawan kita bukan darah dan daging. Dengerin baik-baik. Efesus katakan, yang menjadi lawan kita itu bukan darah dan daging. Tapi setan selalu pakai yang ada darah dan dagingnya seakan-akan menjadi musuh kita. Dan kita mau hajar orang itu begitu rupa. Gak digebukin sih enggak, dikata-katain sadis, sama aja kamu hajar. Semua yang ada darah dan dagingnya, mau makmu, engkongmu, encikmu, makco, pak kongco, saudara, sepupu, ipar, suami, istri, bukan musuhmu. Musuhmu adalah roh jahat di udara dan teman-teman. Jadi engkau mesti tahu bagaimana memperlakukan musuhmu setiap hari. Dan setan itu kan bentuknya roh. Betul apa enggak? Dia butuh orang untuk memanifestasikan perbuatannya. Dia butuh merasukin orang untuk menyatakan kehadirannya. Tuhan juga roh. Kalau setan merasukin, kalau Tuhan memenuhi. Orang dipenuhi supaya manifestasi kuasa Tuhan. Tergantung kamu mau dipenuhin siapa. Dan kamu setiap hari harus ngambil keputusan demi keputusan, sikap demi sikap, tindakan demi tindakan. Satu hari kita ini berhadapkan dengan ribuan keputusan yang harus kita ambil, sikap yang harus kita ambil. Semuanya harus sejalan dengan firman. Bagaimana kamu bisa ngambil keputusan sejalan firman kalau kamu gak belajar firman, gak ngerti firman? Makanya saya sering ngomong kan, ketika kita ngadepin masalah, kita harus tahu pakai ayat yang mana dan pasal yang mana, supaya tindakan kita benar di hadapan Tuhan. Kalau enggak, babak belur. Tidak heran banyak orang Kristen babak belur. Kalian adalah orang yang powerful, dilindungi, diproteksi, dijagain, untuk dipersiapkan untuk menjadi manifestasi kuasa Tuhan di muka bumi, menjadi kepanjangan lidahnya Tuhan, nempel sama Tuhan, bergaul sama Tuhan. Satu hari 24 jam berapa banyak kamu berikan sama Tuhan? Rata-rata kebanyakan lebih hadir di hadapan handphone kan? Bener apa enggak? Scroll IG, scroll TikTok, scroll media sosial, dan mencuri banyak waktu yang harusnya kita berikan sama Tuhan. Coba belajar diam, menyerahkan hatimu sepenuhnya. Tuhan, ini lo hidupku, aku butuh Engkau. Perjalananku masih panjang, aku menghadapi peperangan demi peperangan. Aku butuh hikmat, pengertian, pewahyuan yang datangnya dari Engkau.
supaya perjalanan hidupku berkemenangan dalam segala situasi. Bagaimana aku bersikap, bagaimana aku bertindak, harus namamu saja yang dipermuliakan. Amin. Semua sikap, tindakan, perbuatan yang mencerminkan nama Tuhan, tidak usah dilakukan. Semua perkataan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, tidak usah dikatakan. Makanya Efesus 4 ayat yang ke-8, 9 atau 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, 8, ayat 8. Efesus 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah yang benar, yang suci, sedap didengar, patut dipuji, sebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu, supaya pikiran kita sejalan dengan firman. Amin. Diberkati. Saya berdoa kalian praktek firman-Nya. Karakter yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan akan membuat engkau tetap berjalan dalam kebenaran, tetap engkau sampai garis akhir berkemenangan, tidak mudah jatuh, tidak mudah terperosok, tidak mudah terjerat dengan dosa, tapi kamu fokusnya sama Tuhan. Sakit waktu mengalami permukaan, ya, harus pikul salib sangkal diri dan harus nempel sama Tuhan.